Korupsi adalah kejahatan keji yang merusak masa depan bangsa. Sebagai polisi, kami siap membasmi segala bentuk korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Tidak ada tempat untuk para pengkhianat negeri. Naura duduk di atas tumpukan kayu bekas tembok rumahnya. Tangannya memeluk erat foto orang tuanya yang sudah rusak terkena air mata dan hujan. Puing-puing masih mengepulkan debu, tapi matanya tak pernah lepas dari sisi kenangan itu. Bulan lalu, dia masih punya tempat untuk tidur. Sekarang, hanya tanah kosong dan dinding retak yang tersisa. Alat berat telah meratakan rumah itu pagi buta, sebelum ayam jantan sempat berkicau. Naura hanya bisa menangis, berteriak, memohon, tapi tidak peduli. Warga sekitar merekam adegan itu. Video pendek Naura menangis di tengah reruntuhan menyebar cepat di media sosial. Beberapa akun menyebarkannya dengan judul, "Anak yatim menangis digusur." Dalam hitungan jam, ribuan komentar muncul. Emosi netizen mulai bergolak. Tapi bagi Naura, semua itu tidak penting. Dia hanya ingin pulang. Sementara itu, di ruangannya yang sempit, Kapten Rian Putra menatap layar ponselnya diam-diam. Wajahnya tak berubah meski hatinya mencelos. Dia melihat anak perempuan itu menangis sendirian, memeluk foto kedua orang tua yang sudah tiada. Naura tampak begitu kecil di antara puing-puing rumah yang dulunya menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Rian menutup aplikasi media sosial itu. Ia menarik napas panjang, lalu membuka browser dan mulai mengetik kata kunci, penggusuran paksa Kembangan Jaya sebagai anggota Satreskrim Polresta setempat. Ia sering mendapat kasus pencurian, pemerasan, bahkan pembunuhan. Tapi kali ini beda. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini tentang ketidakadilan yang melibatkan kekuasaan. Dan Rian tahu, semakin tinggi kekuasaan yang terlibat, semakin besar risiko yang harus ditanggung. Keesokan paginya Rian datang ke markas polisi seperti payat. Ia melewati Riken Rokania yang sedang minum kopi atau bercanda di depan ruang piket. Ia masuk ke ruang penyelidikan dan menyalakan laptopnya. "Ada perkembangan?" tanya Bribka Andi, rekan satu timnya. Ryan menggeleng. "Belum, tapi aku akan cek ke lokasi penggusuran Andy Menggarniat. Itu bukan wilayah kita, Rian. Itu wilayah Pak Dedi. Lagi pula, urusan developer sama warga bukan ranah kita." Rian menutup laptopnya. "Kalau ada pelanggaran hukum, itu ranah kita." Andi tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan sebelum pergi meninggalkan Rian sendirian. Pagi itu Rian menuju lokasi penggusuran. Rumah Naura sudah rata dengan tanah. Di sekelilingnya, mobil-mobil mewah parkir rapi. Orang-orang berjas putih mondar-mandir sambil membawa peta dan dokumen. Seorang pria paruh baya berdiri di tengah lapangan, memberikan instruksi pada pekerja. Rian mendekat. "Pak Dedi?" Pria itu menoleh. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Rian menunjukkan kartu identitasnya. "Saya Kapten Rian Putra, dari Polresta. Saya ingin bertanya soal penggusuran di sini." Dedi tersenyum ramah. "Oh, pasti soal si anak yatim itu ya. Kasihan memang, tapi kami sudah sesuai prosedur. Semua surat-surat lengkap. Surat saja, surat pembebasan lahan, izin pembangunan dan lainnya. Kalau mau lihat, silakan ke kantor kami." Rian mengangguk. "Terima kasih. Saya akan datangi kantor Anda sore ini." Setelah berbicara beberapa menit lagi, Rian pergi meninggalkan lokasi. Hatinya gelisah. Sesuatu tidak benar di sana. Tapi ia belum punya cukup bukti. Beberapa hari kemudian, Rian menemui Kapolres. Ia meminta izin untuk membuka penyelidikan resmi. Tapi permintaannya ditolak. "Jangan cari musuh, Rian," ujar Kapolres dengan suara rendah. "Ini bukan cuma soal developer. Ada banyak pihak di belakang ini. Apa artinya kita sebagai aparat kalau membiarkan ketidakadilan terjadi?" Jawab Rian. Kapolres menatapnya tajam. "Artinya kamu harus tahu batas. Jangan sampai jadi korban berikutnya." Rian keluar dari ruangan itu tanpa sepatah kata pun. Ia tahu, jika ingin membantu Naura, ia harus melakukannya sendiri. Malam harinya, di apartemen sederhananya, Rian menatap layar laptop. Foto Naura masih terpampang di layar. Ia mengingat kota-kota anak itu saat video viral. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kenapa rumahku digusur?" Rian mengetik di mesin pencari. Laporan penggusuran ilegal di Kembangan Jaya selama 5 tahun terakhir. Hasilnya membuatnya terdiam. Lebih dari 10 kasus serupa. Semua dilakukan oleh developer yang sama. Semua tidak memiliki surat resmi. Dan semua korban tidak pernah mendapatkan keadilan. Rian menutup laptopnya. Matanya bersinar tajam. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu, ia tidak boleh mundur. Naura duduk di bawah pohon rindang dekat bekas rumahnya. Tangannya masih memegang foto yang sudah rusak. Udara siang itu panas, tapi matanya tetap basah. Beberapa warga mencoba membantunya dengan memberi makanan dan minuman. Tapi Naura tidak banyak bicara.
Sejak kejadian penggusuran, ia tinggal di gubuk tua milik tetangga yang baik hati. Tapi ia tidak merasa aman. Ia merasa sendirian. Ibunya bilang, ketika hidup terasa berat, selalu ada seseorang yang akan datang menolong. Tapi, sampai kapan? Tiba-tiba, sebuah mobil polisi berhenti di dekatnya. Seorang pria berseragam turun. Naura mengenalinya dari video viral Kapten Rian Putra. Rian melangkah mendekat. Naura mengangguk pelan. "Boleh saya duduk?" tanya Rian. Naura tidak menjawab, tapi ia tidak menghalangi. Rian duduk di sampingnya. Diam sejenak. "Maaf," ucap Rian akhirnya. "Saya tahu kata-kata itu tidak cukup, tapi saya ingin kamu tahu. Saya sedang menyelidiki ini." Naura mengusap air matanya. "Kenapa kamu peduli? Banyak orang lihat video aku menangis, tapi tidak ada yang datang." Rian tersenyum kecil. "Karena saya juga pernah seperti kamu. Kehilangan orang tua, tinggal sendiri. Saya tahu rasanya." Naura menatapnya, penasaran. "Ayah saya meninggal saat saya SD. Ibu saya 2 tahun lalu. Mereka bukan korban kecelakaan atau sakit, tapi korban ketidakadilan. Jadi, saya tidak bisa pura-pura tidak melihat apa yang terjadi padamu." Naura menunduk. "Aku nggak punya apa-apa lagi." "Kamu punya nyali," kata Rian lembut. "Dan kalau kamu mau, kita bisa cari keadilan bersama." Naura tidak langsung menjawab. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidak menangis. Beberapa jam kemudian, Rian kembali ke markas. Ia tidak masuk ke ruang penyelidikan, tapi langsung menuju ruang rapat kosong. Di sana, ia membuka laptop dan mulai mengetik nama-nama yang ia temukan dari hasil pencariannya semalam. Pertama, Dedi Prasetyo, nama developer yang melakukan penggusuran. Kedua, CV Bangun Jaya, perusahaan tempat Dedi bekerja. Ketiga, surat pembebasan lahan yang disebut Dedi saat mereka bertemu. Reed ingin memastikan apakah surat itu benar-benar ada atau hanya alasan belaka. Ia menghubungi temannya di bagian administrasi kota. "Mas, bisa tolong cek satu nomor surat ini? Kalau bisa cepat." Setelah menunggu hampir 1 jam, balasan datang. Surat ini tidak terdaftar. Tidak ada catatan pembebasan lahan atas nama CV Bangun Jaya di wilayah Kembangan Jaya. Rian layar diam-diam. Ini artinya penggusuran itu ilegal. Tapi kenapa bisa lolos begitu saja? Ia mulai menyusun rencana. Jika Dedi dan perusahaannya berani melakukan penggusuran tanpa izin resmi, pasti ada perlindungan dari pihak tertentu. Don Rian tahu, jika ia ingin menemukan kebenaran, ia harus lebih hati-hati. Malam itu, Rian pergi ke kantor Dedi, bukan sebagai polisi, tapi sebagai investor potensial. Ia menggunakan identitas palsu dan membawa uang tunai sebagai alat meyakinkan. Dedi menyambut ramah. "Anda serius mau investasi?" Rian tersenyum. "Kalau prospeknya bagus, iya. Saya lihat proyek Anda di Kembangan Jaya. Cepat sekali pengerjaannya." Dedi tertawa. "Ya, karena semua urusan lancar. Tidak ada gangguan warga. Semua dokumen lengkap. Pasti ada biaya tambahan ya untuk kelancaran itu?" tanya Rian santai. Dedi menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Itu rahasia bisnis kami." Rian pura-pura tertarik. "Saya bisa bantu. Saya punya jaringan di pemerintahan." Dedi tampak terkejut. "Oh, siapa?" Rian menyebut satu nama pejabat yang ia curigai dari hasil pencarian sebelumnya. Dedi lebar, "Bagus. Kalau begitu, kita bisa kerjasama." Rian berhasil merekam percakapan itu. Saat pulang, ia tahu, ia baru saja mendapat petunjuk besar. Tapi ia juga tahu, dari titik ini, ia sudah menjadi target besok paginya. Naura muncul di depan apartemen Rian. Ia membawa plastik kecil berisi roti dan air mineral. "Ini buat kamu," katanya pelan. Rian tersenyum. "Terima kasih. Kamu tidak perlu repot-repot. Aku cuma ingin membantu," jawab Naura. Rian menerima plastik itu, lalu berkata, "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Saat penggusuran, kamu bilang melihat mobil dinas. Bisa kamu ingat warnanya?" Naura berpikir sejenak. "Putih, plat hitam. Nomornya kayaknya 1320. Rian mencatat dengan cepat. Mobil dinas dengan plat itu biasanya milik pejabat daerah. "Kamu yakin?" Naura mengangguk. "Iya, aku takut waktu lihat itu, tapi aku ingat." Rian menatap Naura. "Anak ini bukan hanya korban, dia adalah saksi. Dan mungkin kunci dari semua ini kita lanjutkan besok," kata Rian. "Ada banyak hal yang harus kita cari." Naura tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, harapan muncul kembali. Rian duduk di meja kerjanya. Layar laptop menyala. Ia mengetik cepat nomor plat yang disebutkan Naura. Ke 1320,
Jari-jarinya berhenti sejenak saat hasil pencarian muncul. Plat No. B1320 KA. Terdaftar atas nama Dinas Perizinan Kota Kembangan Jaya. Ryan mengingat percakapan dengan Dedi semalam. Developer itu terlalu percaya diri, seolah tidak pernah tersentuh hukum. Dan sekarang, Ryan tahu alasannya. Ada jaringan besar di belakang ini. Pejabat daerah sampai kepolisian mungkin terlibat. Pagi itu Ryan memutuskan untuk mengunjungi kantor Dinas Perizinan. Ia tidak ingin mencurigakan, jadi ia menggunakan alasan resmi. Investigasi kasus pengrusakan lahan. Sesampainya di sana, ia langsung menuju ruang kepala dinas. Pak Adi, pria paruh baya itu menyambutnya ramah. Kapten Ryan, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya sedang menyelidiki kasus penggusuran di Kembangan Jaya. Saya butuh data izin pembebasan lahan dari CV Bangun Jaya. Wajah Pak Adi berubah sedikit. CV Bangun Jaya, sepertinya mereka tidak pernah mengajukan izin secara resmi. Ryan pura-pura heran, tapi saya dengar mereka punya surat lengkap. Pak Adi tersenyum tipis. Kalau mereka bilang begitu, pasti palsu. Kami tidak pernah terbitkan izin itu. Ryan mengangguk. Kalau begitu, bagaimana dengan mobil dinas? Mereka, plat B1320 KA. Ekspresi Pak Adi berubah lagi. Kali ini, lebih gelisah itu. Mobil milik staf saya, tapi saya tidak tahu kenapa ada di lokasi penggusuran. Ryan tidak bertanya lebih lanjut. Ia cukup puas hari ini. Setelah pamit, ia langsung pulang. Di apartemennya, Ryan membuka fail laporan dari 5 tahun terakhir. Semua kasus penggusuran ilegal di wilayah Kembangan Jaya. Ia mulai menyusun pola. Semua dilakukan oleh CV Bangun Jaya. Semua tanpa izin resmi. Semua melibatkan tekanan dan ancaman. Dan semua korban akhirnya menyerah karena tidak punya bukti atau takut. Ryan menutup laptopnya. Ia harus menemui Naura. Naura sedang duduk di bawah pohon yang sama. Saat melihat Ryan datang, ia tersenyum kecil. Aku sudah cek, kata Ryan sambil duduk di sampingnya. Surat pembebasan lahan itu tidak ada, artinya mereka melakukan penggusuran. Ilegal? Naura mengangguk pelan. Jadi, mereka bohong? Iya, tapi aku juga menemukan sesuatu. Mobil dinas yang kamu lihat saat penggusuran banner-banner milik pemerintah daerah. Naura tampak ketakutan. Jadi, polisi juga terlibat. Rick tidak langsung menjawab. Ia tidak ingin membuat Naura semakin takut. Bukan semua polisi, hanya beberapa orang yang salah jalan. Naura diam, lalu ia berkata, aku takut, aku cuma anak kecil. Kalau mereka tahu kita cari tahu ini semua. Ryan menepuk bahunya. Kamu aman, aku akan lindungi kamu. Beberapa hari kemudian, Ryan mendapat informasi dari temannya di internal kepolisian. Ada operasi pengamanan proyek besar besok pagi di Kembangan Jaya. Tapi menurut intelijen kami, itu hanya kedok untuk menekan warga yang protes lagi. Ryan langsung tahu, ini kesempatan. Ia akan menyamar sebagai petugas keamanan proyek. Dengan begitu, ia bisa masuk ke dalam lingkaran operasi Dedi dan para pejabat. Malam sebelum operasi, Ryan memberi pesan pada Naura. Besok, jangan keluar rumah. Tetap aman, aku akan bekerja. Naura mengangguk. Berhati-hati ya Ryan. Pagi, Ryan sudah berada di lokasi. Ia menggunakan seragam preman keamanan proyek. Ia bergabung dengan tim yang sedang bersiap. Dedi hadir. Beberapa orang berjas juga datang, termasuk seorang pria paruh-baya yang Ryan kenal dari foto Kompol Bayu, anggota kepolisian setempat. Ryan terkejut. Ia mengenal Kompol Bayu. Mereka pernah satu pelatihan dulu. Selama ini, Ryan selalu mengira Bayu adalah polisi yang lurus. Tapi ternyata tidak. Ryan mencoba tenang. Ia harus fokus merekam pembicaraan atau aktivitas mencurigakan. Setelah rapat singkat, tim mulai menyebar. Ryan berusaha tetap dekat dengan Dedi dan Bayu. Ia mendengar mereka bicara tentang pembersihan area, dan tidak ada toleransi untuk warga yang menolak. Tapi yang paling mengejutkan adalah ucapan Bayu. Jangan khawatir. Surat-surat sudah rapi, bahkan kalau ada yang protes, kita punya cara sendiri. Ryan berhasil merekam sebagian besar percakapan itu. Hatinya panas, tapi ia harus tetap tenang. Saat siang, operasi selesai. Tidak ada konflik besar, tapi Ryan tahu ini hanya permulaan. Saat pulang, ia langsung menuju tempat Naura. Tapi gubuk itu kosong. Hati Ryan berdebar. Ia bertanya ke tetangga, Naura, kemana? Seorang ibu menjawab, tadi pagi, ada 2 orang mencarinya. Bilangnya dari dinas sosial. Mereka bawa Naura pergi. Ryan merasa seperti ditusuk. Dia tahu, ini bukan dinas sosial, ini jebakan. Dan waktu untuk menyelamatkan Naura mulai habis, Ryan langsung mengambil ponselnya, mencoba menelepon Naura. Tapi tidak ada jawaban. Hatinya mulai gelisah. Ia memutuskan untuk menemui tetangga yang melihat kejadian itu tadi pagi.
Sekitar jam 8, 2 orang datang naik mobil hitam, kata ibu parubaya itu. Mereka bilang dari dinas sosial. Mereka tunjukkan kartu juga. Kartu seperti apa? Tanya Rian cepat. Iya, kartu plastik gitu. Ada foto dan tulisan Dinas Sosial Kota Kembangan Jaya. Aku nggak curiga. Lagi pula mereka ramah sama Naura. Rian menatap jalan kecil di depan gubuk itu. Mobil hitam, 2 orang, berpura-pura sebagai petugas. Ini bukan pertama kalinya modus seperti ini digunakan oleh kelompok kriminal untuk membungkam saksi atau menghilangkan jejak. Ia harus bertindak cepat. Saat malam menjelang, Rian pergi ke sebuah tempat yang jarang dikunjungi orang. Rumah Arman, teman lamanya yang dulu pernah satu pelatihan teknologi investigasi. Arman membuka pintu dengan tatapan heran. Rian, kamu masih hidup? Rian tersenyum tipis. Masih, tapi aku butuh bantuanmu. Arman mengizinkannya masuk. Rumahnya penuh dengan komputer dan layar monitor. Bekas anggota cybercrime yang pensiun karena muak dengan korupsi di dalam tubuh institusi. Aku butuh lacak posisi terakhir Naura, kata Rian langsung. Arman menatapnya serius. Bagaimana kamu tahu dia diculik? Dia dibawa 2 orang berpura-pura dari dinas sosial. Dan aku yakin, itu bukan dinas sosial sungguhan. Arman mendesah. Kalau mereka profesional, pasti sudah matikan semua alat elektronik yang bisa dilacak. Tapi, aku punya ide, kata Rian. Naura selalu membawa ponsel murah itu. Bahkan saat kita ketemu, dia sempat menyimpan roti dan air mineral di tasnya. Tapi ponselnya tetap di tangan. Arman mengangguk. Kalau ponsel itu masih aktif, mungkin masih bisa dilacak. Rian memberikan nomor ponsel Naura. Arman mulai bekerja. Ia mengetik cepat di laptopnya. Layar monitor menampilkan grafik dan data lokasi. Setelah beberapa menit, titik merah muncul di layar. Lokasi terakhir ponsel Naura menyala. Sebuah kompleks bangunan kosong di ujung kota. Ini bukan kantor dinas sosial, kata Arman. Ini bekas pabrik tekstil yang tutup 5 tahun lalu. Rian langsung berdiri. Aku harus ke sana, sendirian, tanya Arman. Kalau aku panggil tim resmi, mereka akan tahu. Aku harus diam-diam. Arman menghela napas. Bawalah GPS pelacak. Aku bisa bantu dari sini. Rian mengangguk. Ia memasang GPS mini di jaketnya, lalu pergi. Pukul 10 malam, Rian sampai di lokasi. Bangunan itu besar, tua dan tampak tidak terawat. Tapi dari sela-sela jendela, ia melihat cahaya lampu menyala. Ia berjalan perlahan, menggunakan bayangan malam untuk menyembunyikan diri. Di dekat pintu belakang, ia mendengar suara langkah kaki. Orang berseragam preman berjaga. Rian tidak ingin ribut. Ia mengambil jalur samping, menuju ventilasi kecil di bagian belakang. Dari dalam, ia melihat Naura duduk sendiri di ruangan kosong. Matanya sembab, tangannya memeluk erat tas kecil miliknya. Di seberang, 2 pria sedang berbicara dengan seorang wanita berjas putih. Wajahnya familiar bagi Rian. Itu Bu Lurah Kembangan Barat, salah satu pejabat daerah yang disinyalir terlibat dalam kasus penggusuran ilegal. Pastikan dia tidak bisa bicara apa-apa, kata Bu Lurah. Sudah kami urus. Surat penempatan sementara sudah siap. Besok pagi, dia akan dikirim ke panti asuhan di luar kota, jawab salah satu pria. Bu Lurah mengangguk. Jangan sampai dia ketemu Kapten Rian lagi. Kalau dia cerita apa-apa, kita bisa kena. Rian mendengarkan. Dengan hati dingin, ia harus segera bertindak. Tapi ia tidak boleh gegabah. Jika ia gugal, Naura bisa hilang selamanya. Ia keluar pelan, lalu menghubungi Arman via earpiece nirkabel. Arman, aku lihat mereka. Ada Bu Lurah juga. Tolong hubungi media, rekam semua percakapan ini. Siap. Rian kembali ke ventilasi. Ia melihat salah satu penjaga pergi ke toilet. Kesempatan, ia masuk pelan, langsung menuju Naura. Shi, bisiknya sambil meletakkan jari di bibir. Naura terkejut, tapi begitu melihat Rian, matanya berkokek-kokaka. Rian membuka kunci tali plastik yang mengikat tangan Naura. Ia membisikkan sesuatu. Kita keluar, ikuti aku. Mereka bergerak pelan, tapi saat sampai di sudut, Naura tersandung botol kosong. Suara berdentum kecil membuat salah satu penjaga berbalik. Siapa di sana? Rian langsung menarik Naura dan berlari. Cepat, bisiknya. Mereka keluar lewat jendela belakang. Saat sampai di luar, Rian langsung membawa Naura ke mobilnya. Arman sudah menunggu di ujung jalan. Ia membuka jendela. Naik, cepat. Rian mendorong Naura masuk, lalu ikut masuk juga. Arman langsung menancap gas dari belokong. Terdengar teriakan, dan suara motor yang mengejar. Tahan GPS-nya, pesan Rian pada Arman. Sudah, media juga sudah merekam semuanya. Rian menatap Naura. Kamu aman sekarang? Naura menangis.
Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Mereka mau bikin aku lupa semua yang aku lihat, katanya pelan. Tidak akan, jawab Rian. Kita akan ceritakan semua ini, sampai keadilan benar-benar pulih. Esok pagi, video rekaman dari Arman tersebar luas. Terutama momen saat Bu Lurah menyuruh agar Naura tidak bisa bicara apa-apa. Netizen marah. Tagar selamatkan Naura menjadi trending. Tapi Rian tahu, ini belum selesai. Para pelaku pasti akan balas dendam. Dan Rian siap menghadapi semuanya. Karena kali ini, ia tidak hanya berjuang untuk Naura, tapi untuk semua korban ketidakadilan yang selama ini diam saja karena takut. Rian duduk di ruang penyelidikan kecil yang biasa digunakan untuk interogasi. Layar laptopnya menyala, menampilkan hasil rekaman percakapan dari ponsel Arman semalam. Video itu sudah tersebar luas di media sosial. Nama Bu Lurah dan CV Bangunjaya mulai menjadi pembicaraan publik, tapi Rian tahu, ini baru awal. Rekaman itu hanya bukti awal. Ia masih butuh bukti kuat untuk bisa masuk ke pengadilan. Dan ia juga tahu, lawan mereka tidak akan tinggal diam pagi itu. Rian dipanggil ke ruang propam. Kapten Rian Putra, kata seorang perwira dengan suara dingin saat ia masuk. Anda dilaporkan melakukan penyelidikan ilegal tanpa izin atasan. Menjawab tenang, saya hanya menjalankan tugas sebagai anggota Polri, melindungi warga dari ketidakadilan. Perwira itu tersenyum sinis. Jangan so idealis. Kami punya bukti Anda menyamar sebagai investor, merekam percakapan tanpa izin, bahkan memasuki lokasi operasi tanpa surat resmi. Rian diam. Ia tahu semua itu benar, tapi ia juga tahu, jika mundur sekarang, semua akan sia-sia. Saat keluar dari ruang propam, 2 orang preman menunggunya di luar markas. Mereka berdiri dekat mobilnya. Salah satunya langsung mendekat. Kapten Ryan, bisa bicara sebentar? Rian tidak menjawab. Ia langsung membuka pintu mobil. Preman itu mendorongnya hingga terjepit di antara pintu dan bodi mobil. Jangan sok jagoan, hentikan semua ini, atau kamu akan menyesal. Rian mencoba melepaskan diri. Tapi preman kedua datang dan memberinya tendangan keras di perut. Rian jatuh berlutut. Udara terasa sulit masuk, tapi ia tidak menyerah. Dengan cepat ia menendang lutut salah satu preman itu. Suara retak terdengar. Preman itu menjerit kesakitan. Rian bangkit, lalu mengambil kunci mobilnya dan masuk. Mesin langsung dinyalakan. Pan berdecit keras saat ia meninggalkan tempat itu. Malam harinya, Rian pulang ke apartemen dengan tubuh lebam. Perutnya sakit, lengannya memar. Ia membersihkan luka dengan alkohol dan plester. Ia tahu, ini adalah peringatan. Lawan mereka tidak main-main. Mereka siap menggunakan kekerasan untuk menghentikannya. Tapi Rian tidak akan menyerah. Ia menyalakan laptop, membuka file-file yang telah ia kumpulkan. Laporan penggusuran ilegal, nama-nama pelaku, daftar korban, serta transaksi keuangan mencurigakan. Dari rekening CV Bangunjaya, Arman membantunya beberapa jam lalu. Ia berhasil menemukan aliran uang dari perusahaan itu ke rekening pribadi milik salah satu pejabat tinggi di pemerintah kota Kembangan Jaya. Ini adalah bukti besar, tapi ia harus hati-hati. Jika ia langsung melaporkan ini, bisa-bisa ia malah ditahan atau dibuang dari institusi. Ia harus menemukan cara lain. Keesokan paginya, Rian pergi ke tempat Naura. Ia ingin memastikan anak itu aman, tetapi gubuk itu kosong. Rian bertanya ke tetangga, "Naura, kemana?" Seorang bapak menjawab ragu. "Tadi pagi, ada polisi datang bawa surat. Katanya mau bawa Naura sementara ke panti asuhan karena kasus kemarin." Rian merasa seperti disambar petir. "Polisi, surat, ini pasti jebakan." Ia langsung pergi ke kantor panti asuhan terdekat. Di sana, ia menanyakan Naura. Petugas menggeleng. Tidak ada anak bernama Naura hari ini. Rian buru-buru kembali ke markas. Ia mengecek database internal. Tidak ada penempatan resmi atas nama Naura. Itu artinya, Naura diculik lagi, dan kali ini, pelakunya menggunakan seragam polisi. Rian langsung menghubungi Arman. "Ada yang ambil Naura pakai identitas polisi. Aku butuh bantu lacak mobil mereka." Aman langsung bekerja. Setelah beberapa menit, ia menemukan sesuatu. Ada laporan dari CCTV di pertigaan tadi pagi. Mobil hitam B1435 KA, plat palsu, tapi aku bisa lacak dari GPS kendaraan umum di sekitarnya. Layar monitor menunjukkan jalur mobil itu, menuju ke arah barat kota, ke sebuah bangunan tua di pinggir sungai. Rian tidak menunggu lama. Ia langsung pergi ke sana. Saat tiba, suasana sunyi. Bangunan itu tampak rusak, tapi dari dalam terdengar suara langkah kaki dan obrolan singkat. Rian mengendap masuk, hatinya waspada. Ia tidak tahu jumlah musuh, tapi ia yakin Naura ada di dalam. Dari balik dinding,
Ia melihat Naura duduk sendiri di sudut. Tangannya tidak di borgol, tapi tembok. Ketakutan, di seberang, dua orang berseragam polisi sedang minum kopi. Mereka bukan anggota Polri resmi, ini hanya sandera. Salah satu dari mereka berkata, besok pagi, dia dibawa keluar kota. Surat penempatan sudah kami urus. Tidak ada yang curiga. Rian tahu, waktu habis, ia mengeluarkan ponsel, mengirim pesan ke Arman. Siapkan media, rekam semua. Lalu ia maju, mengetuk pintu. Ada polisi di sini? Tanyanya dengan suara tegas. Dua orang itu langsung berdiri. Salah satunya berkata, kami dari tim khusus. Ini urusan internal. Rian tersenyum tipis. Sayang sekali, saya belum dapat info itu. 1 detik kemudian, ia langsung menendang pintu dan menembakkan gas air mata. Kedua pria itu terbatuk-batuk. Rian langsung mendekati Naura. Kita keluar, bisiknya. Mereka berlari keluar, menuju mobil Ryan yang parkir tak jauh dari sana. Saat sampai, Arman sudah menunggu. Video sudah direkam. Media sudah siap. Rian menatap Naura. Kamu selamat. Lagi? Naura menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Namun Rian tahu, ini belum selesai. Pelaku utama masih bebas. Dan mereka pasti akan balas dendam, tapi Rian sayap. Apapun yang akan terjadi, ia tidak akan mundur. Karena kali ini, ia tidak hanya melindungi Naura, tapi juga harga diri seorang polisi yang masih percaya pada keadilan. Pagi itu, kota Kembangan Jaya terasa tidak seperti biasanya. Udara terasa berat, langit mendung menggantung rendah, seolah menahan napas. Rian tahu, hari ini adalah hari terakhir dari semua ini. Ia duduk di ruang bawah tanah Arman bersama tim investigasi independen yang ia bentuk diam-diam selama beberapa bulan terakhir. Layar besar menampilkan rencana operasi penyelamatan dan penangkapan. Kita hanya punya satu kesempatan, kata Rian dengan suara tenang tapi tegas. Jika gagal, semuanya akan sia-sia. Arman mengetik cepat di laptopnya. Akbu, sudah siapkan sistem pelacak dan server cadangan. Semua bukti digital sudah tersebar ke media dan lembaga anti korupsi. Bahkan kalau kita mati hari ini, mereka tidak bisa tutup kasus ini. Tim lainnya mengangguk. Mereka semua tahu risiko, tapi mereka juga tahu arti perjuangan ini. Sementara itu, Naura sedang duduk di sebuah tempat aman yang disediakan oleh seorang aktivis HAM. Ia memegang erat foto orang tuanya. Matanya berkaca-kaca. Kak Rian bilang dia akan datang hari ini. Katanya pada wanita yang menjaganya. Wanita itu tersenyum lembut. Iya, dia pasti datang. Tapi kamu harus tetap di sini. Ini bagian penting dari perjuanganmu. Naura mengangguk. Ia mencoba tegakkan punggungnya. Ia bukan lagi anak kecil yang takut. Ia adalah saksi hidup. Dan hari ini, ia akan menjadi bagian dari keadilan. Di markas Polresta, suasana tegang. Rapat darurat digelar setelah tekanan publik meningkat drastis akibat artikel Mira dan video viral tentang Naura. Banyak warga turun ke jalan, memprotes korupsi dan penggusuran paksa. Kompol Bayu hadir dalam rapat itu. Wajahnya dingin, ia melihat Kapolres gelisah. Ini sudah di luar kendali, kata salah satu perwira. Kalau tidak ada langkah cepat, kita semua bisa terkena imbasnya. Payup, Engket Baikara, ada cara untuk menghentikan ini. Sekarang, semua mata tertuju padanya. Pukul 10 pagi, Rian bergerak. Ia menuju gedung DPRD Kota Kembangan Jaya. Hari ini, Bupati Malik akan memberikan pernyataan resmi soal kasus penggusuran illegal. Ini adalah kesempatan emas. Tempat umum, banyak wartawan, banyak saksi. Rian menyamar sebagai petugas keamanan acara. Timnya sudah menyebar di sekitar lokasi. Arman mengawasi dari jarak jauh, siap menyebarkan bukti jika sesuatu terjadi saat masuk. Ke dalam gedung, Rian melihat Bupati Malik sedang menunggu giliran pidato. Nurul Fadilah duduk di belakangnya. Dedi juga ada di sana, bersama beberapa pejabat daerah. Rian menghela napas. Inilah saatnya. Di luar, puluhan wartawan dan ratusan warga berkumpul. Tagar Hari Kebenaran sedang trending. Mira berdiri di antara mereka, siap merekam peristiwa apapun yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi datang. Dari dalamnya keluar Kompol Bayu dan beberapa anggota Propam. Kapten Rian Putra, serunya keras. Anda ditahan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, penyelidikan ilegal, dan pencemaran nama baik pejabat daerah. Seluruh hadirin terkejut. Sorak-sorai berubah menjadi desisan marah. Rian tidak mundur. Ia langsung membuka jaketnya, menunjukkan alat pelacak dan GPS yang ia pasang. Semua bukti saya sudah tersebar, katanya dengan suara tegas. Kalian tidak bisa menghentikan ini. Mira langsung merekam adegan itu. Video langsung diunggah ke media sosial. Netizen bereaksi cepat. Bebaskan Rian dan keadilan harus menang mulai trending.
Tapi sebelum Rian dibawa pergi, sebuah suara kecil terdengar dari pintu utama. Tunggu, semua orang menoleh. Naura berdiri di sana, didampingi oleh seorang aktivis HAM. Tangannya memeluk map, biru salinan dokumen yang sama yang Rian ambil dari rumah Bupati Malik. Aku punya bukti, teriak Naura. Bukti kalau Bupati Malik melakukan korupsi. Aku lihat sendiri, aku dengar sendiri. Hadiah terbesar hari ini, saksi hidup Bayu menatap Naura tajam. Ia tahu, jika anak ini sampai bicara di depan umum, semua akan hancur. Ia mengambil langkah maju. Anak ini tidak sah sebagai saksi. Ini hanya rekayasa. Tapi Mira langsung menyela. Saya punya rekaman percakapan Anda dengan Dedi, di mana Anda menyuruh agar Naura dihilangkan. Bayu membeku. Wartawan langsung menyorotnya. Tagar penjara untuk penjahat berjas mulai muncul. Saat itulah, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, mobil dari Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polda Metro Jaya datang. Seorang perwira tinggi turun. Ibu Nurul Fadilah, Bupati Malik, Pak Dedi, Anda semua ditahan atas dugaan korupsi, penggusuran ilegal, dan pembungkaman saksi. Bayu ingin kabur, tapi tim Ryan langsung menghentikannya. Kami juga punya surat untuk Anda. Kompol Bayu, kata salah satu anggota tim. Bayu menatap Ryan dengan dendam. Ryan tersenyum kecil. Kamu kalah. Sore itu, Naura berdiri di depan ratusan orang. Ia membacakan pernyataan singkat. Aku hanya anak yatim, tapi aku tidak akan diam kalau ada ketidakadilan. Aku percaya, keadilan itu nyata, dan hari ini, kita semua membuktikannya. Tepuk tangan memenuhi udara. Namun, Rian tahu, ini belum banner-banner selesai. Masih ada lebih banyak pejabat, lebih banyak korban, lebih banyak pertarungan, tapi hari ini, keadilan menang, dan ia siap untuk pertarungan berikutnya. Malam itu, hujan turun deras di Kembangan Jaya. Kota yang beberapa jam lalu penuh dengan sorak-sorai kemenangan kini terasa sunyi. Tapi di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kota, Kembangan, panas politik masih membara. Sidang perdana kasus korupsi besar ini dimulai. Bupati Malik duduk di kursi pesakitan. Wajahnya muram. Di sebilanya, Nurul Fadilah, Dedi Prasetyo, dan Kompol Bayu juga hadir. Mereka semua dituntut atas berbagai pasal. Korupsi, penggusuran ilegal, pembungkaman saksi hingga penculikan di barisan. Depan, Naura duduk bersama seorang aktivis HAM. Ia adalah salah satu dari puluhan saksi yang akan memberikan kesaksian. Ia menatap ke depan dengan mata tajam. Di belakangnya, Rian duduk sebagai saksi kunci. Tubuhnya masih lebam karena peristiwa beberapa hari lalu, tapi matanya bersinar. Ini adalah akhir dari pertarungan yang ia mulai sendirian. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Setiap kalimat seperti menghantam hati para pelaku. Aliran uang gelap, manipulasi dokumen, penggusuran paksa, hingga upaya menghilangkan jejak semua terbongkar. Saat giliran Naura bersaksi, seluruh ruangan diam. Ia naik ke mimbar, memegang mikrofon. Suaranya kecil tapi tegas. Aku cuma anak kecil, tapi aku tidak buta. Aku lihat mobil dinas saat rumahku digusur. Aku dengar suara mereka bicara tentang membersihkan masalah. Aku merasakan ketakutan. Tapi aku tidak boleh diam. Beberapa anggota majelis hakim mencatat. Beberapa jurnalis merekam. Warga yang menonton langsung dari layar luar pengadilan mulai menangis. Naura melanjutkan. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin pulang. Dan hari ini, aku ingin semua orang seperti aku punya kesempatan untuk pulang. Tanpa takut. Tepek spontan meletus. Setelah sidang selesai, Rian menemui Naura di luar gedung pengadilan. Kamu hebat, katanya sambil tersenyum. Naura mengangguk. Aku tidak takut lagi. Rian duduk di bangku taman kecil dekat pengadilan. Langit sudah cerah. Udara lebih ringan. Arman datang mendekat. Hasil investigasi tambahan sudah keluar. Ada nama-nama lain. Pejabat daerah, pengusaha, bahkan anggota DPRD. Rian menerima file itu tanpa banyak tanya. Ini belum selesai. Arman menghela napas. Kamu mau lanjut? Rian menatap langit. Selama ada ketidakadilan, aku tidak bisa berhenti. Beberapa minggu kemudian vonis dijatuhkan. Bupati Malik divonis 15 tahun penjara. Nurul Fadilah 12 tahun. Dedi Prasetyo 10 tahun. Kompol Bayu 8 tahun. Uang hasil korupsi mereka disita negara. Rumah-rumah warga yang sempat digusur secara ilegal mulai direhabilitasi. Pemerintah daerah baru dipimpin oleh wakil bupati yang netral. Dibantu oleh tim reformasi dari pusat. Naura kembali ke bekas rumahnya. Meski masih dalam proses pemulihan, tapi ia punya tempat untuk tidur. Punya tetangga yang peduli, punya harapan, dan ia punya Rian. Pagi itu,
Naura datang ke markas polisi. Ia membawa plastik kecil berisi roti dan air mineral seperti dulu saat ia bertemu Rian untuk pertama kali ini. "Buat kamu," katanya pelan. Rian tersenyum. "Terima kasih, kamu tidak perlu repot-repot. Aku cuma ingin membantu." Rian menerima plastik itu, lalu berkata, "Kamu sudah membantu lebih dari yang kamu pikirkan." Naura duduk di sampingnya. "Aku ingin seperti kamu, menjadi polisi yang baik, melindungi orang." Rian menatap matanya. "Kamu bisa, dan kamu tidak harus tunggu besar untuk mulai melakukan hal benar." Beberapa bulan kemudian, sebuah acara nasional menganugerahi Rian sebagai tokoh pemberani pembela hak rakyat. Naura ikut hadir. Saat panggung menyebut namanya, Naura berdiri, tepuk tangan paling keras. Di tengah pidato penerimaan penghargaannya, Rian berkata, "Saya hanya seorang polisi biasa. Tapi saya percaya, keadilan itu nyata. Tidak selalu cepat, tidak selalu mudah, tapi selalu pantas diperjuangkan." Ia menatap Naura di barisan depan. Dan kadang, keadilan itu dimulai dari seorang anak yang menangis di reruntuhan rumahnya. Malam harinya, Naura melepaskan balon putih bersama Ryan di pinggir sungai kota. Balon itu terbang tinggi, hilang di antara bintang. "Kamu percaya?" tanya Naura. "Apa?" jawab Rian. "Bahwa suatu hari nanti, dunia akan lebih baik." Rian tersenyum. "Aku percaya, karena selama masih ada orang seperti kamu, keadilan tidak akan pernah mati." Naura mengangguk. Langit malam itu terasa begitu luas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naura merasa aman.